Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 dari kelompok elektro yang terdiri dari saya sendiri Nadir Farhana, lalu ada Hanali, lalu ada Muhammad Nur Ramdhani, dan juga ada David Pandapotan Siagian. Baik, jadi, tujuan kami adalah ingin menjelaskan mini plan dari Factory IO kami yang untuk memenuhi tugas dari Bapak Restu. Oke, jadi untuk pertama-tama, ini gambar dari mini plan kami, yaitu mini plan sortir barang berdasarkan jenis material. Oke, jadi bisa dilihat sendiri di sini, kan bisa jadi mini plan ini kan pada zaman sekarang sudah banyak nih terdapat software yang dapat digunakan untuk membuat simulasi. Nah, salah satunya tuh ini, yaitu Factory IO. Nah, Factory IO ini adalah merupakan software yang digunakan untuk membuat simulasi pabrik 3 dimension yang dapat membangun dan mensimulasikan sistem industri serta dapat digunakan dalam teknologi otomatisasi. Mini plan penyortir barang berdasarkan jenis ini dapat dijalankan dengan menekan run yang ada pada Factory IO. Nah, untuk lebih lanjutnya, bagaimana sih cara kerja dari mini plan ini? Teman saya, Madun, yaitu Muhammad Nur Ramdhani, akan menjelaskannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja dari mini plan yang kami buat. Pertama, diawali dengan menekan tombol pada start panel. Setelah itu, conveyor 1, conveyor 2, dan conveyor 3 aktif. Conveyor 1 akan membawa atau menggerakkan material dari emitter yang berada di atasnya dan akan mengenai sensor 1. Jika material yang berada conveyor 1 itu merupakan blue product base, maka sensor 1 akan mendeteksi dan pusar 1 akan mendorong material tersebut ke conveyor 2 dan akan jatuh ke stackable box 1. Jika material yang bergerak di atas conveyor 1 bukan dari product base, maka sensor 1 tidak akan mendeteksi dan pusar tidak menyala. Setelah itu yang melewati sensor pertama akan mengenai ke sensor kedua. Apabila di sensor kedua itu deteksi produk berupa blue product light, maka sensor 2 akan mendeteksi dan pusar 2 akan menyala dan akan mendorong material tersebut dan akan jatuh ke stackable box. Jika material yang bergerak itu bukan dari blue product light, maka sensor 2 akan tidak bekerja. Setelah itu setelah material melewati sensor kedua, selanjutnya akan ke sensor ketiga, selanjutnya akan jatuh ke itu ke remover dan akan menghilang. Selanjutnya akan alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada alat yang digunakan dalam proses ini. Yang pertama ada belt conveyor sepanjang 6 meter dan 4 meter yang berfungsi untuk membantu proses pemindahan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu kedua ada emitter, itu gunanya untuk memunculkan item yang akan digunakan dalam proses. Lalu ketiga ada pusher yang digunakan untuk mendorong material berdasarkan jenis dengan menggunakan sensor. Lalu yang keempat ada chute conveyor yang dimana digunakan untuk penanganan pengemasan yang memungkinkan produk atau material untuk meluncur dengan mudah. Lalu yang kelima ada stackable box yang digunakan untuk sebagai wadah menaruh material berdasarkan jenis material yang dipilih. Lalu keenam ada platform pillar yang digunakan untuk menyangga barang lain seperti sensor maupun tiang-tiang yang lain. Lalu ada kolom yang digunakan untuk menahan switchboard listrik. Lalu yang ke-8 ada remover yang digunakan untuk menghapus satu atau lebih item yang ada di dalam proses. Lalu yang ke-9 ada safeguard yang berfungsi agar
proses yang dijalankan lebih aman. Lalu yang ke-10 itu ada retroreflective sensor yang digunakan untuk mendeteksi material berdasarkan jenis ataupun warna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, David. Baik, untuk selanjutnya itu pada Factory IO ini untuk sistem mini plan yang dibuat itu dapat dijalankan secara otomatis. Nah, untuk bisa menjalankan secara otomatis dapat diatur pada control IO, yaitu pada driver pada Factory IO. Nah, pada control IO ini dapat digunakan untuk menjalankan secara otomatis. Pada mini plan ini yang kami gunakan itu ada yang pertama ini tombol on off pada source. Nah, tombol on off ini akan dihubungkan ke text bool atau text bool dari belt conveyor dan juga remover. Nah, kemudian setelah itu dapat kita gunakan text dari boolnya vision sensor 1 dan pusher 1 yang akan dihubungkan ke set and reset dari control IO. Setelah itu outputnya akan diberikan kepada tag dari pusher 1. Kemudian yang kedua itu ada untuk teks dari vision sensor 2 dan juga teks dari pusher 2. Nah, keduanya itu akan dihubungkan ke logical set and reset. Kemudian untuk outputnya akan diberikan kepada tag pusher 2. Nah, dari setelah membuat rangkaian control IO ini, kemudian tombol on ini awalnya off, kemudian kita bisa on kan. Setelah itu kita masuk ke Factory IO dan kita dapat nyalakan. Maka mini plan dapat bekerja secara otomatis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari teman saya Hanali, Muhammad Ramdhani, dan juga David Padepotan Siagian. Jadi, dari yang sudah dijelaskan dari teman-teman saya mengenai mini plan dari penyortir barang berdasarkan jenis material ini, bisa dilihat lebih jelasnya bagaimana dia menjalannya, di mana yang warna hijau adalah emitter dan dia keluar barang menurut berdasarkan jenisnya. Jadi mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 11, untuk memenuhi tugas dari elektroindustri dari Bapak Insinyur Restu Mukni Utomo, STMT. Mohon maaf bila kami ada salah berbicara atau apapun itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.